Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Suara Kemenangan di mana saja Anda berada, dan kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengawali seluruh rangkaian acara siaran di Radio Suara Kemenangan, kami akan menuntun Bapak Ibu Saudara semua akan sama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan jalanilah hari-hari hidup ini dengan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya percaya Saudara akan berjalan dari kemenangan pada kemenangan, dari kekuatan pada kekuatan, dari kemuliaan pada kemuliaan, sampai kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan sendiri tentang hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengawalinya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu di hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas kami, tugas pekerjaan tanggung jawab kami mau melandasi seluruh aktivitas hidup ini di dalam terang firman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Berikan kepada kami apa yang dunia tidak bisa berikan. Sebab kami percaya dalam terang firman, kami dapat memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang kekasih dalam Tuhan dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita sepanjang tahun ini. Dan kita tahu firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, masa-masa yang sukar, dan tahun-tahun di mana tidak ada kesenangan di dalam. Tapi saya pastikan bahwa jika saudara terus melekat dengan Tuhan, maka hari-hari yang saudara hidupi, masa-masa yang saudara jalani, dan tahun-tahun yang saudara masuki akan menjadi tahun-tahun yang menyenangkan bagi kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup yang berkemenangan di masa-masa yang sukar ini? Maka saudara harus berjalan di dalam terang firman. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 11 bahwa jika kita berjalan dalam terang, maka kita tidak akan terantuk pada batu. Karena itu, supaya kita tidak mengalami berbagai-bagai kesulitan dalam hidup ini, tidak terjadi benturan sana, benturan sini, sandungan sana, sandungan sini, perjalanan kita menjadi perjalanan yang menyenangkan, perjalanan kita menjadi perjalanan yang diberkati oleh Tuhan jika kita berjalan di dalam terang. Nah, apa itu artinya berjalan dalam terang? Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan bahwa bila tersingkap firman-firman-Mu, itu yang memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi kalau kita baca dari ayat ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Firman itu tersingkap, maka memberi terang. Dan yang kedua yaitu memberi pengertian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup di dalam terang itu sendiri? Yaitu kalau kita hidup dalam penyingkapan firman setiap hari. Ingat bahwa firman hari ini hanya menerangi kita di hari ini. Firman di hari ini akan memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita pengertian untuk kita menjalani hari ini. Karena itu setiap hari saudara membutuhkan firman Tuhan untuk memberi terang bagi saudara. Karena selanjutnya di dalam Mazmur 119 ayat 115 di situ dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau saudara menjalani hidup ini tanpa firman Tuhan, maka saudara akan mengalami banyak kesulitan, akan mengalami banyak benturan di mana-mana. Tapi saya percaya apa yang disingkapkan firman Tuhan bagi kita setiap hari itu akan memberikan terang bagi kita. Sehingga perjalanan rohani kita, perjalanan kehidupan kita akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan berjalan berdasarkan pengertian kita sendiri. Tadi Alkitab katakan jika tersingkap firman-firman-Mu, itu yang memberi pengertian
yang memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tanpa kita sadari, seringkali kita mengatur perjalanan hidup kita, hari-hari yang kita lalui adalah dengan pengertian kita sendiri, dengan hikmat kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita jalani hidup ini untuk bisa menjalani hidup yang berkemenangan. Maka sekali lagi, yang pertama, saudara harus menjalani hidup ini dalam terang firman. Yang kedua, saudara jangan berjalan dengan pengertianmu sendiri. Saya ingat satu ayat di dalam pasal 3, ayat 5 dan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Perjalanan saudara bukan lagi perjalanan yang berliku-liku, bukan lagi yang berkelok-kelok, bukan lagi yang naik turun, bukan lagi yang perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang membosankan, tapi perjalanan saudara akan menjadi perjalanan yang bergairah, perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang seperti suatu ziarah, seperti suatu wisata. Kalau kita menjalani bukan dengan pengertian kita sendiri, tetapi dengan bersandar kepada Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka jalan kita akan diluruskan. Persoalan-persoalan kita akan mudah kita hadapi. Saudara tidak akan pernah menyerah ketika menghadapi tantangan. Sebesar apapun persoalan yang saudara hadapi, jika saudara tidak berjalan dengan pengertianmu sendiri, maka saudara akan bisa melihat pertolongan dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dalam firman Tuhan. Kita benar-benar harus mempercayai Dia. Percaya pada janji-janjinya. Pegang sungguh-sungguh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Kita akan baca beberapa ayat. Mulai dari ayat 17, firman Tuhan katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Jadi salah satu ciri orang yang tidak mengenal Allah adalah apa yang dalam pikiran mereka itu selalu memikirkan perkara-perkara yang sia-sia. Ayat yang ke-18 dikatakan, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita hidup dengan pengertian kita sendiri, maka dikatakan sini pengertian kita itu gelap. Karena kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Semua yang ada dalam pikiran kita itu hanya perkara-perkara yang sia-sia, penuh dengan berbagai-bagai perkara-perkara yang sia-sia. Sehingga perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang sulit, perjalanan yang sukar. Bahkan dikatakan di situ karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Ingat baik, kalau kita tidak punya pengertian yang benar, maka hati kita degil. Kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah, sehingga kita tidak bisa melihat terang yang sesungguhnya. Ayat 19 berkata, perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, kalau kita berjalan dengan pengertian kita sendiri, maka itulah ciri orang yang jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita berjalan dengan pengertian kita sendiri, maka kita akan menghadapi berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai tantangan yang melelahkan hidup kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya suka ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan di situ, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Bagaimana supaya kita bisa hidup dengan pengertian yang dari Tuhan? Bagaimana kita bisa mengakui Dia dalam segala laku kita? Supaya jalan-jalan kita lurus, jalan-jalan kita terbuka. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi rintangan, tidak ada lagi tantangan yang membuat kita lelah, membuat
kita lemah, perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang penuh dengan sukacita, perjalanan yang menggairahkan, maka saudara harus dikatakan membaharui pikiran kita. Dikatakan di sini supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Kalau terjemahan bahasa Inggris pakai spiritual mind. Kita mengalami pembaharuan pikiran sampai kita tidak lagi memiliki pikiran menurut pengertian kita sendiri. Pikiran yang sia-sia, pikiran yang kotor, pikiran yang daging, tetapi kita memiliki pikiran yang rohani, spiritual mind. Kita memiliki pembaharuan pikiran. Ayat 24 katakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan pengertian yang dari Tuhan? Saudara harus menyelaraskan pikiran dengan pikiran Tuhan. Apa yang menjadi pikiran Tuhan? Kalau saudara bisa menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan, kehendakmu dengan kehendak Tuhan, keinginanmu dengan keinginan Tuhan, maka sesungguhnya perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang paling menyenangkan. Kenapa banyak kita orang tersandung? Karena mereka tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, mereka tidak mengerti pikirannya Tuhan. Filipi pasal 2 berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara bisa men-setting pikiranmu seperti pikiran yang di dalam Kristus Yesus, yaitu pikiran yang taat, pikiran yang suci, memikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Alkitab katakan pikirkan semuanya. Bagaimana saudara bisa men-setting pikiranmu sejalan dengan pikiran Tuhan? Ketahuilah bahwa Tuhan caranya adalah saudara harus mendengar firman Tuhan setiap hari. Cara kerja Tuhan sederhana, yaitu dia bekerja dengan firman. Jadi kalau saudara mau mengerti cara kerja Tuhan, nanti baru kita bahas. Tetapi ini yang penting, bahwa saudara harus, Tuhan itu bekerja melalui firman. Tuhan bisa mengubah pola pikir. Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu hanya dengan firman. Dengar, langit, bumi, dan bumi diciptakan hanya dengan firman. Waktu Tuhan berfirman, semuanya jadi. Musa membawa orang Israel menyeberang laut Teberau. Laut itu terbelah karena firman. Apa saja Tuhan kerjakan semuanya karena firman. Ya. Tembok Yeriko runtuh, gunung bisa runtuh, raksasa bisa dikalahkan. Apa saja masalah dalam hidup saudara, kuncinya selesaikannya cuma hanya lewat firman. Halo, Tuhan yang mengerjakan. Cara kerja Tuhan adalah melalui firman. Karena itu jangan anggap rendah, jangan anggap remeh setiap firman yang datang dalam hidup kita. Jangan anggap biasa kalau saudara mendengarkan firman. Dan dengar baik, setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan. Sebab setiap hari saudara butuh terang untuk menjalani hidup. Setiap hari saudara butuh pengertian yang dari Tuhan. Ingat, pengertian Tuhan sederhana. Itu adalah firman. Jadi kalau saudara bisa menyelaraskan pikiran saudara, keinginan saudara dengan firman Tuhan, pengertian saudara akan sejalan dengan pengertiannya. Jangan jalan hidup ini dengan pengertianmu sendiri. Amin. Akui dia dalam segala laku. Dalam setiap kehidupan kita, kita harus cuman bisa mengakui hidup. Kita hanya bisa mengakui Tuhan sebagai satu-satunya penuntun hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dengan ini penting. Jangan sibuk dengan berbagai-bagai kegiatan
jangan sibuk dengan berbagai-bagai aktivitas rohani, tapi saudara tidak membangun kehidupan keintiman dengan Tuhan. Pelayanan tidak lebih penting, tapi hidupmu dengan Tuhan itu lebih penting daripada engkau melakukan berbagai aktivitas pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Akibatnya kita kecewa melayani. Waktu apa yang kita harapkan, waktu apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, dalam pelayanan kita menjadi kecewa. Tapi saudara dengar, kalau saudara bangun persekutuan hidupmu dengan Tuhan, maka saya pastikan saudara bisa menjalani kehidupan pelayanan dengan penuh gairah, penuh semangat, penuh roh yang berkobar-kobar, dan pasti saudara akan menjalani tujuan hidup dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tahu tidak mudah untuk menjalani hidup seperti ini. Tapi percayalah, kalau kita menaruh pengertian dan pengharapan kita hanya pada Tuhan, maka semuanya akan menjadi indah dan menjadi mudah bagi kita. Kita akan lanjutkan pada renungan berikut. Hari ini kita bahas tentang bagaimana menjalani hidup yang berkemenangan, berjalan dalam terang firman. Yang kedua, jangan berjalan di dalam pengertianmu sendiri. Tapi mari menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalan hidup kita. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Maka saudara akan melihat mujizat, hal-hal rohani, hal-hal yang supranatural itu akan menjadi fenomena setiap hari dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini. Terima kasih untuk tuntunan dan arahan. Kami mau menjalani hidup kami di dalam terang firman. Kami mau menjalani hidup kami di dalam pengertian yang dari Tuhan, bukan dengan pengertian kami sendiri. Terima kasih. Berkati anak-anak, berkati pendengar semua, berkati mereka juga yang mengikuti melalui live streaming ini. Kiranya anugerah dan kasih Tuhan tetap tercurah atas hidup mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati kota di mana kami ada, berkati tanah Papua, berkati bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk situasi keadaan yang terjadi hari-hari ini dengan segala aktivitas-aktivitas kegelapan. Kami percaya aktivitas ilahi akan bekerja kuat, dan kami percaya waktu firman-Mu dilepaskan, maka seluruh aktivitas musuh akan berakhir, seluruh aktivitas pekerjaan kegelapan akan berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, terpuji nama. Kami berdoa dan kami mengucap syukur.